Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya tentang fisika sekarang ya. Jadi, manakah dari pernyataan berikut ini yang akan menghasilkan impuls? Impuls berkaitan dengan gaya luar yang menyebabkan perubahan momentum sehingga harus ada kontak antara gaya tersebut dengan benda. Maka ini sudah kontak ya. Nah, di sini ada bola, ada murid, kaki murid. Ini murid, ada batu. Nah, maka ini adalah impuls. Pada ketiga gambar di bawah ini, bola M memiliki massa lebih besar daripada bola M kecil, dan bola yang di sebelah kiri bergerak ke kanan dengan kecepatan yang sama, sedangkan bola kedua dalam keadaan diam. Nah, maka setelah terjadi tumbukan gimana? Tidak lenting sama sekali ya. Katanya pada ketiga gambar, jika pada ketiga gambar bola yang di sebelah kiri menembak bola yang sebelah kanan secara tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua bola setelah bertumbukan adalah, nah, jika ukurannya sama, maka kecepatannya sama. Ukuran yang sama akan menghasilkan kecepatan yang sama. Ukuran yang lebih kecil akan memiliki energi yang lebih kecil. Energi yang lebih kecil. Jika kecepatan sama ya, jika kecepatannya sama. Nah, jadi yang 1 dan yang 3 karena ukurannya sama antara bola yang menumbuk dengan bola yang ditumbuk, maka kecepatannya akan sama. Tapi yang 2 itu kecepatannya akan berbeda antara bola yang kecepatan sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan karena ukurannya berbeda. Nah, sekarang apakah lebih kecil atau lebih besar? Karena yang menumbuk lebih kecil ukurannya, maka energi lebih kecil, sehingga nanti hasil tumbukannya kecepatannya akan lebih kecil, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Perhatikan ilustrasi tumbukan antara bola tenis. Untuk memperoleh kecepatan akhir bola tenis yang maksimum setelah dipukul, maksimum ya, beberapa strategi dapat dilakukan dengan memanfaatkan prinsip impuls sebagai perubahan momentum. Ingat ya, impuls itu kan perubahan momentum ya, I sama dengan delta P. Sementara P adalah M kali V. Berarti sangat bergantung pada berat dan massa dan kecepatan. I juga F dikali delta S. Delta T ya. Gaya dikali dengan waktu kontak. Nah, ini memperlama waktu kontak akan memperbesar impuls. Betul kan? Delta T-nya besar, I-nya besar. Memperbesar kecepatan. Berarti kecepatan datang bola ke arah raket dapat meningkatkan perubahan momentum total. Betul kan? Delta P adalah perubahan momentum, dan momentum sangat bergantung pada kecepatan. Mempercepat gerakan ayunan raket saat mengenai bola ini, mempercepat gerakan ayunan raket itu akan memperbesar momentum si raketnya, sehingga impulsnya akan meningkat juga. Menjaga arah ayunan raket tetap konstan tidak mempengaruhi besar impuls yang diterima bola. Salah ya. Jadi dengan konstannya harusnya kalau dia arah ayunan raketnya konstan, maka impuls yang diterima itu akan makin besar karena waktu kontaknya akan makin lebih standar gitu, lebih konstan ya, lebih baik ya, sehingga dia akan makin bagus ya, makin bagus impulsnya. Berarti ini salah ya. Ini betul, ini betul.
Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian dua buah benda P dan Q sedang bergerak pada lintasan horizontal yang sama seperti gambar. Ketika sampai titik P, titik yang sama, P dan Q bertemukan secara tidak lenting sama sekali. Besar arah kecepatan benda P dan Q sesudah temukan adalah, ini kan gini ya, apa namanya, kita lihat seperti ini. Kan hukum kekekalan momentum ya, P1 tambah P2 sama dengan hukum kekekalan momentum sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Tidak lenting sama sekali, berarti kalau tidak lenting sama sekali nanti V nya kecepatannya sama ya, berarti M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Nah gitu ya. M1 nya berapa? M1 nya 6, V1 nya 3, ditambah M2 nya karena arahnya ke kiri, ini 2 dikali min 7. Nah sama dengan 6 tambah 2 dikali V aksen. Berapa nih? 18 kurang 14 sama dengan 8 V aksen. Berapa nih? 18 kurang 14 4 sama dengan 8 V aksen. V aksennya sama dengan 4/8. Jadi V aksen sama dengan 0,5 meter per second. Kemana? Karena positif berarti arah ke kanan. Positif ya, ke kanan berarti ya, karena dia positif. Bola bermasa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 ke kiri. Setelah membentur tembok, bola mentul dengan kecepatan 2 meter per second ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah, ya udah, berarti I sama dengan perubahan momentum kan. Momentumnya berarti P2 min P1 atau P aksen ya. P aksen min P. Oh iya, harusnya dipakai diketahui dulu ya. Mau lupa saya, diketahui. Ini diketahui apa namanya, masanya adalah 20 gram. Kemudian kecepatan awalnya adalah 4 meter per second, berarti minus ya. Ini min 4 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya 2 meter per second. Ditanyakan adalah I nya. I sama dengan delta P. Delta P adalah P2 min P1. P2 nya berarti M dikali V2 min M dikali V1. M nya sama ya, berarti 20 dikali, nah, ingat ya. Jadi ini kan jadinya M dikali V2 min V1 gitu ya. V2 nya berapa? V2 nya 2 dikurangi V1 nya min 4. Berapa jadinya? 2 min kali min 2 dikurangi min 4 berarti 6 ya. 20 dikali 6 berapa? 120. Oh ini masanya harus dalam kilogram ya. Oke. 120 Newton second. 120 ya. Nah, ini masanya masih dalam gram. Maka kita ubah ke kilogram, berarti dibagi dengan 1000 ya. Ya, jadi masanya ini ubah ke kilogram, jadi 20 dibagi 1000. Berapa jadi 0,12 Newton second. Ini jawabannya yang D. Ya. Jadi kamu boleh ganti per 1000-nya di akhir atau di awal. Ini 20 gram nanti sama dengan 0,02 kilogram. Bagi 1000-nya di sini. Yang 6. Pada permainan bola kasti, bola bermasa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti di sini masanya 0,5 kg, kecepatannya V1-nya 2 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola sehingga arah dan kecepatan bola berubah menjadi 6 meter per second. Berarti V2-nya karena berlawanan berarti di min 6 meter per second. Bila bola bersinggungan dengan pukul selama waktu tertentu, maka perubahan momentumnya ditanyakan adalah impulsnya, berarti dia delta P. Udah, delta P sama dengan M
P2 min P1, berarti M2 kali V2 min M1 kali V1, berarti M nya sama ya, maaf, M nya sama, jadi M nya nggak usah dikali M2, M kali V2, berarti M P2 min V1, M nya berapa? 0,5, V2 nya setelah ya, berarti min 6 dikurangi 2, berarti berapa? 0,5 kali 0,5 dikali min 8, jadi berapa? Min 4 ya, kilogram meter per second ya, jawabannya adalah E. Kok di sini min ini plus? Nggak apa-apa, ini kan hanya sekedar menyatakan arahnya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 7 meter kemudian memantul sebanyak 3 kali. Tinggi pantulan pertama adalah 0,63 meter. Koefisien restitusinya adalah ditanyakan, diketahui apa? Diketahuinya H1 sama dengan 7 meter. Kemudian H2 nya 0,63 meter. Aduh, jelek angkanya. 0,63 meter. Apa ditanyakan? E nya. Berarti E nya sama dengan apa? Jawab. E sama dengan akar H2 per H1. H2 per H1. Berapa H2 nya? 0,63 per 7. Berapa jadinya? 0,09. Akar 0,09 adalah 0,3. B. Nomor 8. Sebuah kereta barang bermassa 25 ton yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Baik, diketahui massa 1 25 ton, berarti 25.000 kg. Menabrak sebuah benda 10 ton, berarti M2 kecepatannya berapa? V1 nya V1 nya 2 meter per second. Kecepatan massa 2 nya 10 ton atau 10.000 kg. Jika kecepatan tidak jika kecepatannya V2 nya sama dengan 1 meter per second. Jika tumbukannya tidak elastis, kecepatan kereta setelah tumbukan adalah, berarti kalau tidak elastis nanti V nya sama. Berarti ini kita kecilin dulu ya. Baik, jawab. Hukum kekalahan momentum P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. P1 nya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, karena tidak lenting sama sekali, maka M1 tambah M2 kali V aksen. M1 nya 25.000, V1 nya 2 ditambah 10.000 dikali V2 nya 1 sama dengan 25.000 ditambah 10.000 kali V aksen. Berapa nih? 50.000. 50.000 ditambah 10.000 sama dengan ini 35.000 V aksen. Berapa jadinya? 60.000 sama dengan 35.000 V aksen. Berarti V aksennya adalah 60.000 dibagi 35.000. Kita coret. Seret, seret. Nah, jadi berapa? V aksennya 60 bagi 35. 60 dibagi 35. 60 dibagi 35. 1,7 ya. V aksennya 1,7 meter per second. A jawabannya. Ini kita kecilin lagi kegedean. Nah, oke ya. Kemudian yang nomor 9. Sebuah balok dengan massa 2 kg dan kelajuan 1 meter per sekon bertemu dengan balok yang diam bermassa 6 kg. Kedua balok menempel sudah tumbukan. Kelajuan ini sama, tidak lenting juga ya, tidak lenting. Tumbukan tidak lenting diketahui. M1 2 kg,
V1 nya 1,5 meter ya, setengah meter per second. M2 nya berapa? 6 kg. V2 nya adalah 0. Baik, P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Biasa ya, tidak lenting sama sekali. Kalau menempel berarti dia tidak lenting. Tidak lenting. Baik, M1 nya berapa? 2 dikali setengah ditambah 6 dikali 0 sama dengan 2 tambah 6 kali V aksen. Ini 1 ditambah sama dengan 8 V aksen. Berarti V aksennya sama dengan 1/8. C jawabannya. Kemudian sebuah bola bermasa 0,2 kg dilepaskan dari 20 meter tanpa kecepatan awal. Berarti diketahui apa nih? Diketahui masanya 0,2 kg, H1 nya 20 meter, V1 nya 0. Bola kemudian mengenai lantai dan terpantul ya, dan terpantul dan terpantul kembali sampai ketinggian 5 meter. Berarti H2 nya 5 meter. H2 sama dengan 5 meter. Jika kecepatan akhir setelah tumbukan dihitung dengan rumus V sama dengan min akar 2GH dan H adalah ketinggian bola setelah terpantul, maka impuls yang bekerja pada bola adalah sebesar, ingat ya, jadi ditanya ada impulsnya. Maka jawab, berarti kan kamu harus cari dulu V2 nya ya. V2 sama dengan min akar 2GH. Min akar 2 nya berapa? 2 kali G nya berapa? 10. H nya ada 5. Akar min 2 kali 10 kali 5 ber-100 ya. Akar 100. Berarti min 10 meter per second ya. Jadi gini ya, dia akan turun, nanti dia akan memantul kembali dengan kecepatan V2 nya adalah min 10 meter per second. Kenapa ada minusnya? Karena dia berlawanan dengan arah gerak yang pertama. Nah, baik. Jadi impuls. Impuls itu gimana? Impuls adalah perubahan momentum. I sama dengan delta P. Ya udah, berapa jadi delta P-nya? Berarti P2 min P1. Jadi M2 V2 min M1 min M-nya sama ya. Jadi M dikali V2 min V1. M-nya sama soalnya. M-nya berapa katanya? 0,2. V2-nya adalah ini min 10. Dikurangi 0 karena kecepatan awal berarti dia diam. Ya. Berarti berapa nih? 0,2 dikali min 10 berarti 2 Newton second. A jawabannya. Baik ya, itu saja mungkin untuk momentum impuls. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.